dibantu tim saya ya. Ada Mas Iwan sebelah kanan saya, kemudian ada Mbak Intan yang ikut serta. Kemudian pemateri kita siang ini ada Bapak Arif Hidayat ya. Tema kita kali ini adalah sosialisasi tentang tata cara pengisian SPOP khusus bagi pemegang IUP tambangan mineral dan batuan, gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dan Ibu semua pemilik IUP ya, atau pemegang IUP, tambang dan batuan. Pada siang hari ini kita akan mencoba langsung mengisi SPOP ya Ibu dan sekalian, karena SPOP SPOP yang disampaikan kan baru ya. Baru disampaikan, nanti kita coba isi. Nah, di grup WhatsApp yang sudah dibuat itu sudah saya sampaikan link Excel SPOP-nya. Misalnya saya kirim sekarang. Berikut sampaikan link Excel-nya, mungkin bisa di-download juga buat mengerjain bareng-bareng atau bisa ngerjain langsung di formulir yang sudah di-print, yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian semua. Seperti itu. Oke, akan kita mulai. Sebelumnya saya akan review dulu sebentar tentang PBB itu apa. Seperti itu. Mengenal pajak bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Itu bisa dilihat di Undang-Undang PBB. Dasar hukumnya, Undang-Undang PBB tersebut itu nomor 12 tahun 1985. Atau berikut disampaikan, bisa dilihat sendiri dasar hukumnya. Ambil kertas dulu, Rah. Ya, kertas. Per 19 itu yang terbaru, terus PMK 249 juga 2016, dasar-dasar hukumnya tentang PBB. Nah, kita lanjut. Nanti slide-nya akan saya berikan di sini juga dan juga di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Objek PBB itu terdiri dari bumi dan bangunan. Nah, kan PBB sekarang ini dibagi dua pengelolanya Ibu Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah masing-masing. Nah, PBB apa aja yang dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak? Itu PBB P5L. Yang pertama, sektor perkebunan. Yang kedua, sektor perhutanan. Yang ketiga, sektor pertambangan migas. Yang keempat, sektor pertambangan panas bumi. Yang kelima, sektor pertambangan minerba. Minerba ini mineral dan batu bara, Bapak Ibu sekalian, mineralnya. Sektor lainnya, jalan tol, perikanan tangkap, perikanan budidaya, terus jaringan pipa juga, jaringan kabel, penyimpanan dan pengolahan, itu semuanya dikelola sama DJP. Nah, yang tidak dikelola lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan. PBB 2. Sejak tahun 2019 berlaku.
Nah, saya akan jelaskan sedikit review mengulang tentang tahapan penetapan PBB. Jadi, yang pertama, SPOP disampaikan ke wajib pajak. SPOP ini surat pemberitahuan objek pajak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, SPOP ini sudah disampaikan semua ke Bapak dan Ibu sekalian. Lalu proses selanjutnya adalah, nah, wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian. Wajib pajak menyampaikan SPOP paling lama 30 hari setelahnya. Isian SPOP diisi semua. Nah, dalam hal ini, dalam siang ini kita akan mencoba mengisi SPOP. Kita jelasin satu persatu cara pengisian SPOP. Karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian baru pertama melihat SPOP ini. Karena juga SPOP ini sebenarnya baru juga. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian pun yang biasa mengisi SPOP, akan banyak pertanyaan terkait SPOP yang baru ini. Seperti itu. Nah, wajib pajak, kalau Ibu sekalian dapat melakukan pembetulan SPOP. Jika SPOP sudah diisi, terus disampaikan, tetapi ada perubahan, itu bisa dibetulkan. Itu peraturannya sesuai PMK 254, PMK 3 2013. Lalu, selanjutnya, setelah SPOP disampaikan, KPP menerbitkan dan menyampaikan SPPT. Paling lambat akhir bulan Juni. Setelah itu, wajib pajak menerima SPT dan membayar SPT. SPT itu surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi nanti pajaknya bisa dilihat di SPPT-nya. Selama 3 bulan, wajib pajak, Bapak Ibu sekalian, bisa mengajukan keberatan dan pengurangan bila tidak setuju dengan pajak yang diterbitkan di SPPT tersebut. Selama 3 bulan itu pula, itu ada jatuh tempo pembayaran SPT-nya. Nah, jika setelah lewat jatuh tempo, dalam hal lewat jatuh tempo, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pembatalan tersebut. Nah, jika belum juga dibayar, maka KPP akan menerbitkan STP. Nah, STP ini surat tagihan pajak. Tapi STP ini ditambah lagi pokok pajak, ditambah saksi denda 2% per bulan. Seperti itu. Jika 1 bulan telah terbit STP pajak PBB-nya belum dilunasi, maka akan terjadi proses penagihan aktif. Seperti ini surat permohonannya. Permohonan keberatan jika tidak setuju dengan hasil SPT yang telah diterbitkan. Oke. Mungkin itu sekilas terkait SPPT-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung cara mengisi SPOP-nya. Nah, SPOP ini atau surat pemberitahuan objek pajak Tidak dong, kau habis ikut tadi. Kau tengok dulu kena selesai. Kalau itu biasanya dikasih ya gitu dari kapan itu. Apa screen? Kan orang yang apa? Dia ngomong. Mas Arief belum di-sharing dokumen ya? sudah di-sharing dokumennya di chat, Ibu. Ada. Oh ini. Bisa masing-masing download. Iya. Oh iya, ini udah. Itu juga sudah saya taruh di grup ya, bisa download. Atau kalau misalnya belum bisa downloadnya, Bapak Ibu sekalian bisa
lihat di dokumen yang sudah disampaikan, yang sudah di-print dan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, pada siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan cara pengisian surat pemberitahuan objek pajak untuk fokusnya dulu ke sektor pertambangan mineral dan batubara ya, Ibu sekalian, karena pasir batuan galian C itu termasuklah di sektor pertambangan mineral dan batubara seperti itu. Jadi kita lihat dari atas Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa di raise hand ya kalau nggak salah Bu ya. Kita lanjut. Nah, dari SPOP ini itu di atas ini kita bisa isi tahun pajaknya, tahun pajak 2020 sekalian. Oke. Kebetulannya dikosongkan. Terus untuk jenis transaksinya itu untuk Bapak Ibu karena sebelumnya belum pernah terdata di kami dan belum pernah melakukan pembayaran PBB, maka jenis transaksinya adalah jenis transaksi pendaftaran, yaitu nomor 1. Ini kan ada 2 nih pilihannya, pendaftaran atau pemutakhiran. Maka untuk sekarang kita isi pendaftaran nomor 1 seperti itu. Terus untuk NOP asal dan NPWP dikosongin dulu. Kecuali untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki NPWP-nya. NPWP pribadi atau NPWP-nya ini tolong diisi di sini. NPWP-nya berapa di sini? Silahkan diisi Bapak Ibu sekalian. Berapa misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mohon diisi di sini NPWP-nya Ibu sekalian. Ini saya tulis contohnya aja. Kurang lebih seperti itu. NPWP-nya diisi. Nah, terus untuk sektornya. Nah, sektornya diisi sesuai nomor 5. Karena nomor 5 itu adalah pertambangan mineral atau batu bara. Nih, saya kuningin ya. Jadi pilih yang nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu jenis subsektornya diisi onshore, offshore, bumi. Jadi kan ini ada 3 nih subsektornya. Onshore itu untuk atas buminya. Terus kalau misalnya offshore itu untuk permukaan di atas laut. Berhubung ini untuk mineral galian C tidak ada offshore, jadi pilihannya onshore atau bumi. Kita tulis onshore. Oke. Nah, status kegiatannya itu untuk Bapak Ibu sekalian kebanyakan sudah melakukan ini 2 nih pilihannya, eksplorasi atau eksploitasi. Jadi kalau misalnya eksplorasi itu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum pernah menjual, belum ada operasi produksi. Nah, biasanya untuk galian C yang sudah disampaikan biasanya sudah ada kegiatan operasi produksi semua Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diisi nomor 2. Nah, data lokasi objek pajak. Nah, namanya ini ditulis nama Bapak dan Ibu sekalian, misalnya orang pribadi atau PT. Gitu. Nah, kalau misalnya PT, misalnya PT A, gitu, ABC.
atau nama pribadi, misalnya saya sendiri Arif Hidayat. Nah, nanti tulis di sini nama wajib pajaknya. Terus ya biasa aja ya. Titik koordinatnya kalau misalnya Bapak Ibu tahu boleh diisi. Nah, cara pengisian ini bisa dilihat di Google Map. Atau kalau misalnya tidak tahu juga tidak apa-apa, nanti saya bantu misinya koordinatnya. Jadi intinya ini titik koordinat lokasi objek pajaknya. Misalnya objek pajak ini berarti tambang, lokasi tambangnya di mana galian C-nya gitu. Nah, desa kelurahannya diisi Bapak Ibu sekalian. Desa apa gitu, Tanjung Sanai atau di mana? Tanjung Sanai 1 misalnya. Oh ya, saya isi di sini. Tanjung Sanai 1 misalnya. Terus untuk kecamatannya diisi standar Bu ya. Kecamatan Nampak Padang Landing misalnya. Kabupatennya Kabupaten Rejang Lebong. Provinsinya Provinsi Bengkulu, seperti itu. Nah, data subjek pajak wajib pajak. Ini kita jelasin alamat. Ini kan kalau misalnya di atas itu alamat galian C-nya, Ibu sekalian. Nah, kalau di bawah ini alamat, ini kan contohnya ini PT ABC ya, atau orang pribadi. Yang di bawah ini alamat PT ABC-nya. Jadi misalnya PT ABC ini kalau PT itu badan. Kalau misalnya namanya di sini Arif Hidayat, orang pribadi, maka di sini jenisnya orang pribadi. Ketika ini PT, ini badan, berarti Ibu. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, langsung di chat boleh, atau fitur raise hand ya Bu ya, nanti tanya. Bentuk badan hukumnya, itu kalau misalnya ada badan hukumnya, maka diisi, misalnya PT, JV, atau JPT, misalnya contoh. Terus, alamatnya standar Bu ya, jalan, terus nomor berapa, desa kelurahan, kecamatan, provinsi, segala macam. Kalau misalnya kode posnya tidak tahu, sama juga nggak apa-apa. Nah, untuk email dan nomor telepon, mohon diisi Bu, email perusahaannya apa gitu, Arif Hidayat. Atau email pribadinya, misalnya saya nih Arif Hidayat. hidayat@gmail.com. Teleponnya diisi gitu ya. Terus di bagian C, data luas bumi dan bangunan. Nah, bumi itu di luasannya diisi dengan luasan luasan izin Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya izinnya 1000
Tunggu ya Bapak Ibu, ini jaringan pematerinya kan sedang di rumah. Jadi work from home. Mungkin jaringannya agak putus-putus, ini mau koneksi lagi. Kita tunggu aja Bapak Ibu ya. Halo, kita lanjutin. Ya. Jadi untuk data luas bumi dan bangunan ini, buminya Balik itu kah? sesuai. Yang ditampilkan tadi formulir SPOP-nya belum, Mas Arif? Ya, slide-nya belum ada. Belum Ya, kelihatan. slide-nya belum kelihatan. Iya. Oke. Ya, Lanjut. udah. Jadi di bumi dan bangunan ya. Nah, untuk bumi ini tulis sesuai sama izin sekalian, IUP-nya. Jadi misal IUP-nya 1000 meter persegi, tulis sesuai IUP berapa hektar misalnya. Tapi untuk bangunan ini, saya ambil contoh galian C, Bu ya. Biasanya di galian C itu ada bangunan tempat para pegawainya istirahat misalnya. Misalnya bangunan itu kan kecil nih, misalnya ukurannya 8x8 meter gitu. Nah, ditulis aja di situ. Bangunan 8x8 meter, berarti ya misalnya berapa ya? 8x3 lah, kalau 8x kebesarannya. Misalnya ya anggaplah 30 misalnya 30 meter segi. Nah, bangunannya seperti itu. Atau mungkin bangunannya ada dua. Bangunan, saya cerita yang biasa ada di lapangan kan, ada bangunan tempat istirahat pekerjanya seperti itu. Nah, terus ini luasnya berapa? Oke. Terus pendapatan ini, maksudnya pendapatan untuk tahun 2019, Ibu. Selama 1 tahun. Misalnya pendapatannya berapa gitu, berapa juta gitu. Ini pendapatan omset gue ya, maksudnya pendapatan kotor sebelum dikurangin dengan biaya. Jadi misalnya pendapatannya 100 juta misalnya. Rupiah. Oke. Terus bagian lampiran. Nah, yang kita isi itu di sektor pertambangan mineral atau batu bara yang ini. Saya highlight warna kuning ya. Nah, terus diisi yang formulir 5A, 5B, 5C. Terus nanti Ibu juga lampirkan, Bapak Ibu sekalian lampirkan dokumen fotokopi dokumen IUP-nya. Terus kalau misalnya ada rencana kerja dan anggaran biaya, biasanya ada sih standarnya. Kalau misalnya ada, silakan dilampirkan. Nah, kalau misalnya tidak ada rencana kerja atau anggaran biaya, bikin surat pernyataan. Surat pernyataan yang mengatakan bahwa rencana kerja dan anggaran biayanya tidak ada, tidak punya gitu. Seperti itu. Terus di bagian surat pernyataannya di paling bawah silakan isi kalau misalnya ini wajib pajak yang langsung atau misalnya di sini dicenteng, atau kalau misalnya itu pakai surat kuasa dikuasakan kepada orang lain yang penentangannya ini itu tulis di sini gitu. Contohnya ini subjek pajak langsung ya. Nah, misalnya tempatnya misalnya di Rejang Lebong. Terus tanggalnya tanggal hari ini misalnya. Hari ini tanggal 16 April. Bulan 4 2020. Oke, tanda tangannya di sini. Terus nama lengkapnya kalau misalnya saya contohnya Arif Hidayat gitu ya. Hidayat. Jabatannya pemilik misalnya. Kalau misalnya orang pribadi pemilik.
gitu. Atau terserah kalau misalnya orang pribadi itu pemegang, pengusaha gitu, pengusaha tambang. Atau kalau misalnya dia PT atau badan, ini bisa jadi direktur atau wakil direktur seperti itu, direksi lah kurang lebih. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Bu, untuk lampiran spotnya? Ya, kita satu-satu ke induk dulu ya, Mas Arif ya. Ya. Ya, dibuka dulu deh. Sudah di unmute semua ya, Mas Iwan, coba. Kita pesertanya di unmute semua. Kalau ada yang belum jelas, ini kan step by step ya. Kami harap Bapak Ibu bisa sejelas mungkin dengan adanya tata cara pengisian SPOP ini. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Gustam boleh. Ini yang untuk di sektor pertambangan minerba yang formulir, ini kan ada rencana kerja dan anggaran biaya. Iya benar. Itu bentuknya gimana kayak gitu? Maksudnya Pak? Ya, rencana kerja dan anggaran biaya. Itu bentuknya dalam apa? Ataukah ini dalam apa? Fotokopiannya aja Pak. Fotokopiannya aja. Apa ada yang direncanakan tuh biaya untuk apa kayak gitu nah? Oh gitu. Jadi kalau misal gimana? Bentuk RAB jadi, mungkin Mas. Iya benar. Ya itu ya. RKAB-nya Pak. Jadi kalau misalnya dalam tahun 2019 rencananya PT ini akan melaksanakan penggalian misalnya atau apa gitu. Nanti di situ ada anggaran biayanya, terus ada realisasinya, biaya untuk misalnya pada tahun 2019 PT ABC akan melaksanakan penggalian Sungai Musi misalnya, Sungai Musi mau di itu. Nah, nanti itu ada anggaran biayanya di situ. Nah, kalau misalnya ini rencana kerja dan anggaran biaya ini biasanya PT Pak yang ada yang punya. Nah, kalau misalnya tidak punya itu nggak apa-apa. Kalau misalnya orang pribadi kan biasanya nggak punya tuh Bapak sekalian. Ya benar. Kalau nggak punya pakai surat pernyataan aja bahwa menyatakan tidak memiliki seperti itu. Oh iya. Nah, oke. Gitu ya Pak Gustam ya. Ya Bu. Ya, ada lagi dari yang lain boleh dipersilahkan. Kita satu-satu karena itu lampiran SPOP-nya belum dijelaskan ke arah lampiran. Yang pendapatan ini Mas, itu kita dapatin dari penjualan batuan ya? Iya benar. Benar ya. Itu kan kayak gini. Sebelum dikurangin biaya. Ini maaf Mas ya, kita ini kan di dinas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ya kalau nggak salah, kalau di tiap kabupaten itu kita kan wajib juga nyetor pajak tuh. Oke. Nanti kalau dengan nyetor pajak di kantor pajak ini apakah di dinas itu kita nggak setor lagi atau gimana tuh? Oh, pajaknya berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya pajak yang di Dinas Pendapatan Daerah itu pajak galian C. Jadi pajak galian C itu dihitung berdasarkan pendapatan. Memang betul. Ini kan pendapatan juga. Jadi kalau di sini di PBB ini itu bukan berdasarkan pendapatan Bapak Ibu. Ini cuma ditanya untuk datanya aja gitu. Karena pajaknya tidak langsung dikali dari pendapatan ini. Nanti pajak PBB itu dihitung berdasarkan bumi dan bangunannya aja. Misalnya nanti nilainya, nilai bumi dan bangunannya bukan dari total pendapatan kita ya? Bukan dari omsetnya. Jadi kalau misalnya galian C itu kan, misalnya sebulan jual pasir batuan misalnya 1 ton misalnya, 1 ton dikali harganya, terus dikali tarifnya gitu kan.
Ya. Kalau galian C yang per bulan dilaksanakan. Nah, kalau misalnya PBB ini itu seperti PBB rumah Bapak Ibu sekalian. Misalnya rumah di pinggir jalan misalnya. Nah, itu kan pajaknya PBB-nya cuma sekali setahun Bapak Ibu sekalian. Iya, benar. Sekali setahun dan itu dari NJOP. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian lihat SPPT yang ditagih sama RT biasanya, jika PBB yang tahunan rumah, nah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ini kan PBB juga nih istilahnya. Tapi kok nggak mengukur luasnya aja, kok data-data harus ada pendapatan, terus ada apa namanya, nggak luasan aja kayak gitu, nggak luasan tempat kita aja yang dicantumkan di sini. Nanti luasnya ada di halaman berikutnya. Nah, pendapatan ini ditanyakan karena nanti kalau misalnya pendapatannya ada atau tidak itu berpengaruh kepada nilainya Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya sama PBB yang Bapak Ibu sekalian di rumah, misalnya rumah Bapak Ibu sekalian nih, ruko nih misalnya, ada ruko di pasar nih, ya kan? Nah, ruko di pasar kita tidak perlu menanyakan pendapatannya, karena bumi yang dipakai sama, jadi gampangnya seperti ini nih, kalau misalnya bumi ini ada emasnya nih, dalam tanah itu ada emasnya, dengan yang dalam tanah itu tidak ada emasnya. Secara gampang saja kita bisa memikirkan bahwa yang ada emasnya ini lebih tinggi nilainya daripada yang tidak ada emasnya. Gitu kan? Nah, seperti itu pula ada kalau misalnya ada pasir, ada batu-batunya, batuannya. Nah, jadi untuk yang bumi yang ada batuannya, yang batuannya dijual kan selama ini, nah itu tuh nilainya berbeda sama bumi yang tidak ada batuannya. Makanya di sini ditanya. Tapi pendapatan ini tidak mempengaruhi secara langsung Bapak Ibu sekalian, bukan mentah-mentah. Misalnya di sini kan 100 juta tuh, saya tulis ya, bukan mentah-mentah 100 juta dikali, tapi nanti ada rumusnya. Maksudnya tidak dikali secara langsung seperti itu. Ini ditanyakan sebagai data dulu aja, gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Ibu. Mau tanya lagi Pak. Permisi, mau tanya. Iya, boleh. Mau tanya. Ya, Ibu, kita kan Ibu siapa ya, Bu? kita Ibu Soliha. Ini Ibu Soleha dari PT Rahmat Hidayat. Tanreiran. Ya. Rahmat Hidayat Ibu ya. Oh. Halo, ya. Dari PT Rahmat Hidayat. Oke. Ya, silakan Ibu Soleha. Ini Pak. Nah, kita kan perusahaan nih, itu kan dipakai sendiri, nggak kita jual. Itu gimana Pak pendapatannya itu? Mau naruh pendapatannya itu berapa kayak gitu? Itu kan dipakai oleh perusahaan sendiri kayak gitu kan, galiannya itu. Apa tuh hasil buminya itu? Oh, hasil buminya dipakai Bu ya? Pakai langsung Bu ya? Ya, dipakai oleh perusahaan sendiri gitu. Karena kan ini kan kita kan ada perusahaan kontraktornya juga di RHB kan. Itu gimana Pak? Mau menempatkan pendapatannya itu gimana kayak gitu? Oh, dikosongin dulu aja berarti Bu. Nanti yang penting nanti ada di lampiran berikutnya produksinya berapa. Ditulis produksinya aja gitu berarti ya. Produksi. Itu pendapatannya itu yang harus kita lampirkan itu per bulan atau per tahun Pak? Yang per tahun Ibu. Selama setahun. Oh, per tahun ya? Karena PBB ini ngitungnya cuma setahun sekali. Oke Pak. Jadi kalau misalnya memang tidak ada pendapatan, ya jadi kalau tidak ada pendapatannya, silakan diisi kosong aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi kah Bapak Ibu? Tadi dari Ibu Soliha sudah, kemudian Pak Muhammad Gustam ya sudah. Ini ada lagi Pak Eko Jadid, Pak Hanif Muzaki. Pak Didin dari Agroti ya Pak? Pak Didin. Ya?
Oh iya, Pak Didin dari Agroti. Ya, Pak. Halo. Apa kabar, Pak? Nah, untuk yang perkebunan, Pak Didin itu sudah isi ya, Pak ya? Ya, nanti kurang lebih bedanya itu cuman di lampirannya, Pak. Nanti kalau untuk perkebunan di siang bagian ini ya, Pak. Sama mineral dan batu bara ini. Maaf, Pak, tidak kurang jelas, Pak, suaranya tadi. Ya, halo. Iya, ini kan kita sudah isi SPOP, Pak ya, diserahkan juga, Pak. Ya. Tinggal minta koreksinya aja gitu, yang salahnya di mana biar kita perbaiki atau seperti apa gitu. Oke, kalau gitu, Pak. Nanti sambil berjalan jelasin berarti, Pak ya. Oke. Bisa kita lanjut ke lampiran berikutnya, Bapak Ibu Ya, sekalian. baik Mas Arid, kita lanjut aja. Lampiran berikutnya ya. Ya, kalau untuk ini, nah, spok ini kan kalau misalnya untuk mineral dan batuan, itu ada dua. Jadi jenis subsektornya itu onshore sama tubuh bumi, Bapak sekalian. Onshore sama tubuh bumi. Nah, jadi spoknya itu bagian yang ini, bagian induk ini, ada dua nanti yang Bapak Ibu yang tanda tanganin, yaitu bagian A sama yang C. Jadi gampangnya seperti ini. Formulir yang sudah dibuka sih nanti fotokopi atau dikopi lagi, Bu. Jadi dua. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ini onshore, terus ini tubuh bumi. Oke, yang untuk onshore-nya seperti yang kita tulis tadi ya. Tulis di sini A. Nah, untuk yang tubuh bumi ini ditulis bagian C seperti yang ini. Nah, jadi onshore itu di atas permukaan bumi, yang C ini di bawah permukaan bumi nilainya seperti itu. Nah, untuk yang tubuh bumi ini pasti sama seperti yang onshore-nya. Itu tahun pajaknya 2020. Pajaknya 2020, terus NOP-nya kosongin dulu aja, nggak apa-apa. NPP-nya tadi kalau misalnya ada silakan, kalau misalnya tidak ada dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Terus tambungan batu bara sektornya, subsektornya C ya. Kalau yang tadi kan onshore, sekarang yang C. Status kegiatannya sama 2, terus ini sama dengan yang tadi, data objek pajak, data subjek pajaknya juga diisi sama seperti tadi, desa, kelurahan, kecamatan, provinsi. Terus buminya ini sesuai izinnya. Terus kalau bangunannya itu dikosongin untuk yang bumi, karena di bagian bawah itu tidak ada bangunannya. Seperti itu. Atau pendapatannya juga diisi seperti tadi, lampiran, terus tanda tangan seperti biasa, seperti yang tadi persis. Oke. Jadi ini ada dua, Ibu. Kalau misalnya itu bisa difotokopi atau bisa dikopi aja langsung diprint lagi. Jadi onshore sama yang bumi. Oke, sekarang ke lampirannya yang warna biru. Ini Excel-nya bisa di-download Ibu ya, bisa yang saya sudah share di grup sama di sini. Ada linknya. Nah, lampiran pertama itu lampiran L5A.
L5A ini untuk data permukaan buminya. Nah, dari sini kita isi 2020 tahun pajaknya. Oke. Kebetulannya ke 0, terus NOP-nya dikosongin dulu aja kalau misalnya tidak punya. Kalau misalnya ada silakan diisi NOP-nya. Silakan diisi kalau misalnya ada. Kalau NPWP-nya kalau misalnya sudah ada silakan diisi kalian misalnya 1 2. Ini ya. Ini saya contoh aja. Oke. Data umumnya. Ini data IUP-nya. Misalnya IUP, data izinnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jenisnya IUP, nomornya berapa? Misalnya 13 apa gitu. Enggak misalnya. Terus yang lebong. Biasanya gitu kan. Ada di nomor IUP-nya Ibu sekalian. Tanggalnya diisi, tanggal izinnya. Misalnya 2017 misalnya. Luasnya ini luas berdasarkan izin usahanya. Misalnya luasnya 1000. Oke. Nah, yang di atas ini kan IUP-nya nih. Nah, di bawah ini data penguasaan bumi yang di luar IUP. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya, misalnya IUP-nya ini 100 meter nih, tapi ada di luar 100 meter ini yang Bapak Ibu beli juga ke warga sekitar. Biasanya gitu kan, buat jalan atau apa. Nah, nanti dimasukin ke sini, misalnya nomor 1. Tapi juga diusahakan sama Bapak Ibu sekalian atau sama BT-nya. Misalnya di 1 ini jenis pengusahaannya hak milik gitu. HM gitu ya. Nomor dokumennya juga HM. Lebong. Tahun penguasaannya 2020 misalnya, 2019. Luasnya 40 meter, beli, jual beli, warga sekitar. Nah, ini bisa ditulis di sini kalau misalnya tidak ada di luar IUP yang dikuasakan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nanti total luasnya tulis di sini. Kalau misalnya ada. Nah, luasnya jadi kan 40 tuh. Kalau misalnya ada tambahan 5 atau total di sini aja sekalian. Terus ini areal yang belum dimanfaatkan. Nah, areal yang belum dimanfaatkan ini kita lihat di peraturan sebentar Bapak Ibu sekalian, kita lihat di peraturannya langsung. Nah, area nomor 1, area belum dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya dari 1000 ini, dari 1000, misalnya biasanya kan kalau misalnya izin itu luasnya gede banget nih. Misalnya ngambil berapa puluh hektar, misalnya 20 hektar atau 30 hektar. Nah, dari 30 hektar ini kan tidak semuanya yang dimanfaatkan. Gitu. Nah, misalnya
dari saya contohnya 1000 ini ya. Nah, lazimnya dari 1000 ini standarnya yang tidak dimanfaatkan itu banyak. Misalnya ada 800 nih, 800 meter. Biasanya cuma 10. Saya mengusahakannya sedikit tuh. Jadi yang belum dimanfaatkan itu lokasinya di Tanjung Sanau. Kontur tanahnya, kondisi jalan, ini kontur tanahnya. Tanah datar, tanah datar aja sih. Tanah datar. Kondisi jalannya, jalannya bagus atau tidak bagus gitu gue, sangat baik gitu, baik. Terus jalan ke umumnya, jalan jarak ke umumnya berapa, misalnya 1 kilo, ke pelabuhannya berapa. Nah, luasnya tuh di sini, ini yang belum dimanfaatkan. Jadi biasanya kan standarnya yang dimanfaatkan sedikit tuh, berarti kalau misalnya saya punya 1000 meter persegi izin, tapi baru saya manfaatkan, baru saya gunakan tanahnya itu 200 meter. Nah, sisanya berarti kan di sini tuh. Sisanya masuk ke area yang belum dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi, saya contohkan. Misalnya, tanah saya 1000 ya. 1000 ya. Nah, yang belum dimanfaatkan itu 800 nih. Yang saya manfaatkan itu 200 misalnya. Yang sudah dimanfaatkan. Oke. Nah, yang belum dimanfaatkan 800. Berarti kan totalnya 1000. Nah, dari 200 ini itu bisa dipecah lagi menjadi area cadangan produksi yang tidak produktif. Nah, dari 200 ini, berarti kan 800 ya. Nah, ini kan yang sudah saya manfaatkan 200. Nah, dari 800 ini, itu area cadangan produksi dan tidak produktif. Maksudnya adalah dari 800 ini, mana yang benar-benar tidak bisa diproduksikan, itu ke sini. Misalnya ada 200 yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya dari 800 ini ada sawah orang, atau ada sungai gitu, atau ada masjid. Itu kan tidak bisa diproduksikan kan? Nah, itu silakan masukin ke area tidak produktif. Terus kalau misalnya dari 800 sisanya kan 200 tuh, 200 ya. 200 ke tidak produktif. Nah, berarti kan sisanya itu 600. 600-nya ini masuk ke cadangan produksi. Ke sini. Nah. Jadi dari 1000 izinnya, kita langsung coba ya. Nah, kita isi manfaatkan. Nah, kalau cadangan produksinya, coba lokasi Tanjung Sanau 1 juga. Tanah datar, jalannya baik, terus jalan umumnya 1 kilo, luasnya 600 ya berarti. Nah,
Tidak produktif, sisanya yang tadi 200. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi ada dari 800 ini dipecah lagi jadi cadangan produksi dan tidak produktif. Seperti itu. Jadi kan yang belum dimanfaatkan ini bisa dibagi menjadi dua ya, sekali lagi. Bisa masih jadi cadangan atau benar-benar tidak bisa diusahakan. Oke, di bawahnya kita lanjut. Berikutnya itu areal pengaman. Area pengaman ini artinya jalan, Ibu sekalian. Saya tulis lagi ya. Area pengaman ini artinya jalan. Jalan atau parit. Jalan atau parit. Biasanya untuk galian C itu jalan misalnya. Jadi jalannya ada di Sanai misalnya. Sanai. Kontur tanahnya datar. Terus kondisi jalannya bagus. Nah, jalannya baik. Berapa nih luas jalannya? Jalan yang dibikin Bapak Ibu sekalian dari jalan besar ke lokasi tambangnya. Seperti itu. Jadi saya tulis di sini. Itu jalan dari tambang ke jalan besar. Nah, itu luasnya berapa? Biasanya standarnya kan misalnya 1 meter dikali berapa gitu 100 meter tuh. Luasnya biasanya segitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa di kira-kira perhitungan sendiri. Masing-masing sesuai jalan yang dipakai masing-masing. Nah, terus selanjutnya adalah areal emplacement. Jadi areal emplacement ini adalah areal bangunan. Jadi di atas bangunan, misalnya ada bangunan kantor atau ada bangunan tempat jaga pegawai-pegawai pekerja hariannya, misalnya ada gitu tuh. Nah, ini namanya areal emplacement. Jadi satu misalnya datar, kondisinya baik. Nah, ini biasanya sedikit kan, misalnya 30 meter aja gitu misalnya. Nah, jangan lupa tadi semuanya di total di sini Bu ya. Di total luas. Misalnya totalnya di sini 100 nah. Totalnya di sini berarti 30 ya. 10. Nah, nanti semuanya itu ditambah di sini 100 ditambah 30 sama yang tadi juga. Nah, yang ini 200 nih contohnya. 200, yang ini 100. Ini 800. Nah, jadi 800 ditambah 600 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 30. Pas 1030 itu kurang lebih. Kalau contohnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah areal yang tidak dikenakan PBB. Jadi misalnya ini itu kuburan, saya tulis sini ya. Kuburan
kuburan warga misalnya, atau masjid atau musola. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara IUP itu yang merupakan kuburan atau masjid atau musola, itu masukin di sini luasnya berapa. Misalnya kuburan itu 40 misalnya. Itu totalnya di sini 40 juga. Oke. Ini diisi seperti biasa. Subjek pajak. Terus tempatnya di mana? Di Ujung Gempong misalnya. Tanggalnya, tanggal misalnya terus tahun 2020. Nah, tanda tangan di sini, terus nama lengkapnya seperti yang tadi. Terus tanda tangan. Oke, untuk yang lampiran 5A, mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan oleh kalian. Mohon di-unmute dulu untuk kalau misalnya ingin berbicara. Gimana, apa kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Mas Arif, Iya. tampilan spotnya kok ada layar hitam? Di situ nggak ada masalah ya? Mana? Gini ya, Bu. Atau mungkin di kami hostnya kali mungkin ya? Ini udah Dari sampai gimana ya, Bu? lampiran 5A1 dan 5A2 ya? Iya. Kita buka dulu tanya jawab. Ya. Dibuka dulu pesertanya, unmute dulu Mas Iwan. Unmute all. Udah. Ini sudah dibuka ya Bapak Ibu. Silahkan kalau mau ditanyakan yang tadi lampiran 5A1, 5A2. Boleh Ibu sekalian kalau misalnya ditanyakan tentang lampiran 5A1 ini. Jadi lampiran 5A1 dan 5A2 ini adalah lampiran tubuh permukaan buminya, luasnya. Jadi luasnya ini kan dibagi tuh jadi area yang belum dimanfaatkan, area cadangan produksi, area tidak produktif, Ya. area pengaman, dan area emplacement. Kalau misalnya ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Adakah Bapak Ibu? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut aja Mas Arif. Ya, saya lanjut ke 5B aja berarti ya dulu ya. Ya. Nanti silakan kalau misalnya bertanya. Ada Pak. Ada, itu belum dibuka. Oh boleh, silakan. Ya, boleh, silakan. Jadi kan itu artinya kita dua ya ngelapornya, satu onsor dan satu tubuh bumi ya Pak ya? Iya benar. Benar Ibu. Nah yang form tubuh buminya sama ya, sama yang kayak onsor ya? Tubuh bumi itu sama kan, S POM-nya sama kan?
skopnya sama skopnya. Yang berbeda nanti di bagian Ah, sebelah kanannya, Bu. Jadi oh ya. untuk Excel yang sudah saya kasih itu ini Cuman ada ada, warna. Ini saya linknya saya cek lagi aja ya. karena yang dikirim tadi cuma satu SPOP-nya, cuman untuk onshore. Kalau untuk buminya nggak ada kayak gitu nah tadi. Oh, Karena saya ini pakai Excel yang dikasih oleh Bapak. nanti saya save lagi dulu aja ya. Oke. Nanti untuk setelah kita Zoom ini, Excel yang sudah saya coret-coret juga akan saya kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, ini kan kalau misalnya Excel yang ini, itu bagian bawah sheet-nya itu sudah saya warnain tuh. Untuk yang warna kuning ini, itu adalah sheet. Warna kuning ini itu bagian induknya, misalnya. Ya, bagian induk ya. 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 Gitu aja, Pak. Bisa lanjut kalau nggak ada yang mau tanya. Nggak apa-apa, biar sekalian saya jelasin juga lagi ya. Terus Oke. Kalau misalnya yang warna biru ini, warna biru itu untuk Lampiran kan? lampiran onshore. Oke. Terus untuk yang warna hijau itu tubuh bumi. Yang warna merah ini onshore juga. Onshore. Oh, warna hijau untuk bumi ya. Oke. Warna merah untuk onshore. Warna merah itu bangunannya. Oke. Onshore jadi ya? kalau saya ralat lagi ya. Ya. Onshore artinya ya? Ya, yang induk ini kan induk yang ini ya. Induk onshore, ini induk ke bumi. Oke. Jadi dibagi, yang satu ini induk onshore, induk ke bumi, ini untuk yang onshore, ke bumi, terus itu onshore lagi. Oke, kita lanjut dulu ya, yang ke-5. Oke. Nah, untuk yang 5B-nya, itu kita kosongin, karena ini kan ada kata-kata offshore tuh. Ya. Sedangkan kita tidak punya offshore. Kalau misalnya galian C, itu offshore ini adalah di atas permukaan laut. Jadi untuk galian C, itu tidak ada offshore-nya. Jadi kita lewatin, 5B-nya kita lewatin. Sekarang lanjut ke 5C, yaitu tubuh bumi. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa Ibu sekalian, 5B-nya kita lewatin. 5C-nya, tahun pajaknya diisi 2020. Terus kebetulannya ke 0, itu atau dikosongin nggak apa-apa. NOP-nya dikosongin dulu. Terus NPWP-nya silakan diisi untuk yang sudah punya NPWP, misalnya gitu ya. Kalau belum punya NPWP, silakan nanti dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Data IUP-nya seperti yang ini, contoh yang ini. Contoh 5A1, karena sama kan ya? Ya. IUP.
Saya kopas. Tuh. Di jenisnya iup, nomornya, terus ada tanggal iupnya kapan, terus luasnya berapa. Oke. Terus ini juga jangan lupa kalau misalnya ada di luar iup yang diusahakan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada SHM yang dibeli dari warga sekitar. Kalau kemarin tadi saya contohnya seperti ini. SHM itu. Atau girik atau apa yang dari warga sekitar pokoknya. Di luar iupnya. Terus nah, di bawah kita turun ke bawah ada data galian tambang. Di sini ada yang pertama batu bara dan mineral logam. Nah, untuk yang galian C itu nomor 3, mineral bukan logam atau batuan seperti MBLB ya, jadi istilahnya MBLB. Ini istilah yang sudah dipakai Pemda ya sekalian. Jadi kalau istilah galian C itu kan dulu ya. Sekarang sudah pakai istilah baru yaitu MBLB atau mineral bukan logam dan batuan atau batuan. Jadi bentuk produksinya ini ada 2 nih, biji atau produk akhir olahan. Jadi kalau misalnya batuan pecah, itu kan biasanya ada yang sudah dipecah yang pakai stone crusher, di crush atau belum diolah sama sekali. Nah itu boleh Ibu pilih yang mana nih, yang sesuai sama yang di lapangan sekalian. Jadi sudah diolah atau belum? Misalnya kalau misalnya sudah batu split itu masuknya ke sini. Atau kalau misalnya tidak perjualbelikan batu split, ini aja gitu. Atau kalau misalnya dua-duanya jual batu split dan tidak atau pasir itu masuknya ke sini berarti ke produk akhir olahan. Oke. Nah, kita isi kalau misalnya satu ya, contoh bentuk produksinya itu misalnya pasir. Terus nama komoditasnya kalau misalnya ada mereknya. Kalau misalnya tidak ada merek nggak apa, misalnya mereknya pasir apa ya, kalau misalnya batu raja itu semen, kalau semen roda 3 misalnya. Ini kalau misalnya tidak ada merek nggak apa-apa ya, roda 3, masih roda 3. Terus kualitas kadar gula ini nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu satuannya 1 ton misalnya, 10 ton misalnya, 10 ton. Satuannya ton, terus hasilnya 10 ton misalnya. Ini harga jual per tonnya berapa? Atau per kilo? Satuannya kira-kira berapa tuh misalnya? Berapa ribu? Misalnya sekilo. Misalnya 20 juta misalnya. 1 tonnya 20 juta misalnya. Ini contoh aja Bu ya. Nah, pendapatan kotornya berarti ini 20 juta dikali 10 ton berarti ya. Dikali 10 ton. 12 juta. Serahnya nggak apa, dikosongin dulu aja. Dikosongin aja. Nah, ini kalau misalnya pasir. Ditulis saja kalau misalnya Bapak yang sekalian, selain pasir juga ada produksi lain, misalnya batu kali gitu. Batu kali. Nah, tulis batu kalinya per kilo, misalnya jualnya per kilo. Nah, dijualnya selama tahun 2019 kemarin ini per tahun 2019 aja Bu ya. Jadi setahun dari Januari sampai Desember 2019. Sebenarnya 10 juga sama misalnya harganya. Terus kalau misalnya ada yang lain boleh diisi split gitu, split.
boleh silakan dan seterusnya. Nah, nanti jangan lupa di total di sini. Jadi di total 100 juta, contohnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu biayanya. Jadi misalnya ini NOP-nya seperti kosong, seperti standar NPP dikosongi, terus 2020. Nah, ini biaya-biaya yang digunakan untuk produksi. Kita kan tadi di depan nanya harga jualnya nih, ini pendapatan omsetnya 400 juta nih misalnya, sama tahun 2019. Tapi kan dari 400 juta ini belum dikurangi biaya, karena kan dalam melakukan usaha itu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, silakan ditulis di 5C2 Ibu sekalian di sini. Biayanya itu biaya apa aja silakan. Tapi biayanya ini harus biaya yang terkait sama usahanya. Misalnya nomor 1 biaya sewa alat berat misalnya. Selama setahun itu berapa? Misalnya 40 juta misalnya. Terangan. Terus yang kedua misalnya angkut. Kalau misalnya biaya angkutnya nggak dibayarin sama pembeli ya. Tapi kalau biaya angkutnya dibayar sama pembeli, jangan ditulis. Soalnya biaya angkut berapa gitu, misalnya 20 juta. Atau biaya pegawai. Ini dan seterusnya Ibu sekalian bisa tulis di sini. Nah, nanti dan seterusnya ya. Semua biaya-biaya ini nanti dijumlah di sini, total biaya produksi. Kalau totalnya sepuluh buat dia. Berarti untuk seluruh. Oke. Lalu seperti biasa di pernyataannya ditulis seperti biasa. Subjek, ini tempat, tanggal, nama lengkap dan jabatan. Oke. Mungkin ada yang pengen ditanyakan terkait ini Bu, L5C. Silakan langsung aja. Ya Pak? Ya, boleh Ibu Eli ya. 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 Yang nyangkut semua biaya berarti termasuk spare part atau kan yang lain-lain ya Pak ya? BBM. Ya? BBM ya, BBM Ibu boleh. Biaya solar ya Bu ya. Iya, termasuk spare Solar. part. Spare part, iya boleh silakan Bu. Kalau misalnya biaya-biaya seperti itu. Ya, servis-servis seperti itu ya Pak ya? Iya, silakan masukin aja Bu. Biaya-biayanya. Kalau spare part itu kan banyak, Pak. Iya. Part-partnya itu dibuat global atau dibuat per item? Dibuat global aja nggak apa, misalnya spare part gitu. Global aja ya. Jadi global boleh, per item boleh, tapi enaknya global sih kayak. Tapi kalau mau Bapak pengen tulis per item silakan juga nggak apa-apa. Soalnya kalau per item kan banyak tuh. Iya, pasti banyak. Global aja seluruhnya kan. Nah, jadi pakai kayak gini aja, kayak saya contohin alat berat, angkut, gitu. Kalau misalnya mau dirinci satu juga boleh, tapi kayak gini juga boleh. Yang penting tersampaikan. Oke, ada yang ingin ditanya lagi?
Iya. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu? Ini Pak Hanif Muzaki nih, belum ada pertanyaan Pak. Berarti udah jelas semua ya Pak, insya Allah ya. Halo, Bu. Ya, aman ya. Aman. Ya, Nanti lanjut. kalau ada, oke, Ya. saya lanjut ya. Ini terakhir, sekalian, L7 yang warna merah. L7 ini masuknya ke kategori onshore karena L7 ini dia lampiran bangunannya. Jadi kita tulis dari atas dulu. Nah, untungnya untuk bangunan-bangunan yang kalau misalnya pengusaha pasir dan galian C itu sedikit ya biasanya. Cuman misalnya pos satpam atau tukang jaga tempat istirahat pegawai harian misalnya. Kan dikit biasanya tuh. Nah, jadi bangunannya cuma diisi sedikit di sini Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ini standar ya, NOP kosongin, terus NPWP-nya silakan diisi kalau ada. Misalnya 2. Seperti biasa ya. Terus jumlah bangunannya. Nah ini kalau misalnya pengusaha pasir dan galian C itu sedikit, biasanya cuma 1 nih. 1, kita contohin 1 aja ya. Nah, bangunannya itu masuk ke kelompok 1 kalau misalnya bangunannya seperti yang saya sampaikan tadi, tempat istirahat. Jadi rumah gitu. Tempat istirahat pegawai harian. Nah, nama bangunannya misalnya rumah, bentuknya rumah itu. Bentuknya rumah pondok gitu. Pondok aja. Terus lokasinya di Tanjung Sanai. Kondisi ini baik gitu-gitu. Tahun dibangunnya jangan lupa diisi, tahun bangunnya berapa, tahun berapa. Misalnya tahun 2010, misalnya udah 10 tahun. Nah, kalau misalnya direnovasi, kapan direnovasi? Misalnya direnovasi tahun 2015 pernah direnovasi. Lantainya misalnya 1 lantai itu. Luas bangunnya jangan lupa diisi. Berapa kira-kira, misalnya berapa tadi? Jadi kita ngomongnya berapa ya? Jadi 30 misalnya 30 meter. 10 kali 30 luas banget tuh. 30. Konstruksinya itu kayu atau batu bata. Misalnya kayu tuh biasanya saya lihat. Lantai basementnya dikosongin, lantai basementnya dikosongin juga. Ini kosong aja karena nggak ada kan baca dindingnya di luar. Itu biasanya kayu, misalnya kayu. Lapis dindingnya kayu, luarnya aja nggak apa. Langit-langitnya kalau ada reflect, kalau misalnya nggak ada ya kosongin. Biasanya untuk yang tempat istirahat ini kan saya kan lagi berasumsi tempat istirahat pegawai harian dengan biasanya langit-langitnya nggak ada kan ya. Terus atapnya misalnya seng, terus nutup lantainya tuh biasanya semen aja, semen gitu. Ini kalau misalnya pabrik, bengkel, gudang, ini kosongin aja. Ini kosong. Ini juga kosong kalau misalnya itu stasiun pengisian bahan bakar. Nah, ini juga kosong. Oke. Kalau misalnya ada lagi, misalnya biasanya apa ya? Biasanya untuk galian C ada bangunan
Satpam apa ya? Satpam ya? Pos Satpam. Jadi saya belum masuk. Kurang lebih seperti itu Bu, cara pengisian L7. Terus kalau misalnya ini sampai dan seterusnya ya. Misalnya ada silahkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sesuai sama fakta di lapangan aja. Oke. Dan seterusnya. Yang kelompok 2 ini nggak ada biasanya, nggak usah. Dikosongin aja nggak apa yang ini. Oke. Terus total luas bangunan kelompok 1. Nah, tadi kan ini 30 sama 30 nih contohnya. Terus tambah berarti 60 kan ya. Nah, 60 masukin ke sini total luas kelompok 1-nya. 60 misalnya. Ini kan kosong tuh. Ini kosong, terus total ini 60 juga. Nah, di pernyataan seperti biasa. Cek pajak diisi. Terus nama lengkapnya jangan lupa. Terus jabatannya. Terus tempat, tanggal, bulan. Nah, untuk misalnya jangan lupa Ibu sekalian, kalau misalnya ini PT atau badan itu harus ada cap, karena biasanya kan ada cap tuh. Kalau misalnya untuk orang pribadi memang tidak diperlukan cap, karena tidak ada cap kan biasanya orang pribadi yang mengusahakan tambang. Kalau misalnya badan harus tanda tangan dan cap seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan cara pengisian skop. Boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ini saya save dulu, terus saya share ya, yang sudah saya coret-coret. Ya. Boleh Bu, kalau misalnya ada yang ingin tanya, langsung aja. Ya, Bapak Ibu, penjelasan materinya sudah selesai ya, Mas Arif ya? Ya, sudah Bu. Ya, sudah. Di antara tadi induk, kemudian lampiran-lampiran, barangkali masih ada yang belum jelas dan ingin diperjelas. Dipersilahkan. Oke, Bu. Ya. Mau nanya nih, kembali ke lampiran L5C1. Iya. 5C1. Di situ kan ada mineral bukan logam atau batuan. Di situ kan ada bentuk produksi. Itu kan ada biji dan produksi akhir atau olahan. Yang mana Bu? Ini ya? Yang nomor 3, mineral bukan logam atau bantuan. Nomor 3. Atau bantuan. Ya. Itu kan pilihannya kan ada 2. Biji dan produksi akhir olahan atau akhir olahan. Oke. Yang kita ini kan hasil olahannya kan dipakai sendiri nih. Nah, maksudnya itu di situ kan ada tertera harga jual hasil galian. Nah, itu yang kayak perusahaan kami harus kayak apa kayak gitu nah. Oh, yang untuk perusahaan Ibu yang Rahmat Bersaudara ya? Rahmat. Hidayat ya. Nah, kalau misalnya itu tidak dijual, mau apa Bu? Dikosongin aja harga jualnya. Tapi ini gitu tetap ya, diisi Pak, ya? yang harga produksi tambangnya, iya. Jadi pendapatan kotornya dikosongin. Harga jualnya yang ada di RAP ya? Iya, kalau misalnya ada RAP, ditulis sesuai RAP. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama. Ada lagi? Saya coba share dulu ya, apa yang sudah.
Ini kan SPOP-nya kan belum kita kembalikan kan ke pajak Curup ini. Dan persyaratannya kan belum kita kasihkan juga. Itu kapan terakhirnya kita kasihkan kayak gitu? Mas Arif, coba minta dijelaskan. Untuk paling lambat itu akhir bulan April. Akhir bulan Berapa? April. Akhir bulan 30 April paling April, lambat. 30 April berarti. Itu kita kirimkan atau kita datang langsung ke KPP Curup? Kirim boleh, terus datang langsung juga boleh, Ibu. Karena lagi masalah lockdown nih kan, karena kayaknya mau ke Curup kita mau ke Curup itu sekarang ini kan lagi ini penjagaannya kan ketat nih di perbatasan. Dikirim lewat pos aja, Bu. Dikirim lewat pos yang tercatat aja baiknya, nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi Ibu punya bukti. Yang penting ada buktinya bahwa Ibu udah ngirim. Misalnya pakai pos yang tercatat atau ada tanda terimanya yang penting, Bu. Ya. Jasa kurir yang sudah sudah terdaftar ya. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih, Bu. Ya, 30 April ya Bapak Ibu. Ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi ya. Ya. Harapannya setelah acara ini sudah bisa mengisi SPOP-nya masing-masing. Apabila memang ada pertanyaan bisa langsung ke Mas Arif ya. Kan ada di grup juga. Bapak Ibu sudah ada di grup kan ya yang kami bentuk. Iya. Ya, gitu aja. Mungkin ini ada lagi nggak Bapak Ibu yang pertanyaan? Iya, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bapak Eko. Ya. Ini kan yang dijelaskan tadi onsor. Ya. Untuk lampiran-lampiran yang tubuh bumi sama aja ya? Mas Karena Arif? ada 2 dokumen yang akan kita kirimkan. Jadi saya coba jelaskan ya Pak. Untuk yang Excel yang sudah saya share itu udah termasuk dua-duanya Pak, onshore dan tubuh bumi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak print semuanya, terus Bapak tanda tangan semuanya, berarti itu sudah termasuk onshore dan tubuh bumi seperti itu. Saya belum lihat yang. Jadi yang dikasih coret-coretan tadi mana Mas Arif? Iya, tadi udah hilang ya coretannya. Untuk yang misalnya induk, terus tubuh bumi yang mana, yang onshore yang mana gitu ya, ada tadi ya? ada ini Mbak. Ya, tunggu sebentar ya Bapak ya, sedang dibuka. Saya tampilkan lagi Bu ya. Jadi yang ini yang lembar pertama itu onshore, spot yang onshore kuning pertama ya. Ya. Oke, terus yang kuning kedua itu spot tubuh bumi. Ya. Terus yang warna biru itu L5A1, L5A2 sama L5B itu onshore. Terus yang
L5C1 sama L5C2 itu tubuh bumi, dan L7 itu onshore. Itu. Jadi intinya adalah kalau misalnya sudah diisi semua, berarti onshore dan offshore-nya sudah terpenuhi. Jadi gampangnya tinggal di print semua, terus nanti ditandatangan semua, terus sudah diisi berarti sama tubuh buminya. Gitu kurang lebih, Pak. Oke. Ya. Ini barusan saya lihat di grup yang WhatsApp sudah di-share ya sama Bapak Arif. Jadi materi yang tadi yang sudah dicoret-coret ya, Mas Arif ya? Sudah dicoret-coret. Itu sudah di-upload, silakan diklik, di-download di situ ya Bapak Ibu ya. Mungkin begitu. Mengingat ini ya waktunya juga sudah mendekati asar ya Bapak Ibu ya. Barangkali sudah nggak ada pertanyaan ya. Kalau memang ya ada kesulitan nanti silakan Japri, Mas Ari boleh di grup juga boleh dipersilahkan. Mengingat ini waktu nanti, ya. Kenapa? Ini Zoom-nya direkod ya Bu ya? Iya. Direkam Zoom-nya yang kali ini sudah direkam. Semoga tadi nggak ada kendala ya nanti hasil rekamannya. Insya Allah sih akan diupload di YouTube official KPP Curup, Mas Arif. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang memang mau mengulang lagi, tadi isiannya bisa dilihat di situ. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih ya. Saya sampaikan kepada pemateri Mas Arif Hidayat selaku penilai pajak di KPP Pratama Curup. Ya, kemudian kepada Bapak Ibu peserta kelas pajak online yang sudah aktif ya dari awal sampai akhir. Saya berharap menambah pengetahuan dan tata cara pengisian SPOP-nya. Kalau memang ada kendala, kami terbuka. Silahkan untuk menghubungi langsung boleh ke nomornya Bapak Arif Hidayat ya. Silahkan. Harapannya Bapak Ibu yang hadir di sini memberi contoh ya kepada yang pemegang IUP lain bahwa bisa menyampaikan SPOP-nya tepat waktu gitu. Jadi sebelum 30 April bisa menyampaikan SPOP-nya. Dan setelah itu nanti proses berikutnya kami yang akan melaksanakan dengan penerbitan SPPT seperti itu. Terkait dengan penerbitan SPPT dan lain sebagainya nanti Bapak Arif akan koordinasi langsung ya karena kontak personnya kan Ibu sudah kami tercatat di kami gitu ya. Misalnya sudah dikirimkan SPPT-nya, sudah sampai atau belum, ada kendala enggak? Mungkin apa enggak terima di alamat seperti itu barangkali ya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Didin ya yang tetap setia tune in tadi ya walaupun memang sudah menyampaikan SPOP karena beliau bagian dari PBB Perkebunan dan ikut serta di acara ini kami sampaikan terima kasih. Demikian kelas pajak sore ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Bapak Ibu. Terima kasih.